Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2582 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat 27. Di bawah perikop pengharapan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan Yesus bukan berarti bebas hutang, bebas dari masalah. Banyak ajaran sesat yang berkembang di gereja-gereja sekarang ini yang mengajarkan yang saya sebut tadi ajaran sesat. Mereka mengajarkan teologi kemakmuran. Ikut Yesus, kaya, sukses, makmur, sejahtera. Para penganut teologi kemakmuran menganggap orang Kristen yang miskin itu pasti orang berdosa. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau ada yang mendoktrin saudara seperti itu, jadi Kristen kaya, bebas dari masalah, saya mau katakan itu ajaran sesat. Saudara, bukan berarti kita sebagai orang percaya dilarang kaya, dilarang sukses. Tidak juga, saudara. Karena dalam Alkitab ada contoh orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka diberkati dengan luar biasa. Contoh, Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, Salomo, dan masih banyak lagi contoh-contoh orang yang diberkati dalam Alkitab, saudara.
mereka sukses, mereka kaya, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, saudara tidak berdosa. Saudara, kita belajar dari orang-orang yang diberkati itu. Kekayaan, kesuksesan itu bukan tujuan hidup mereka. Saya yakin dan percaya tujuan daripada orang-orang yang percaya, yang diberkati Tuhan. Tadi saya sebut Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, Salomo, dan lain sebagainya. Tujuan mereka 3K kalau boleh saya simpulkan. Keselamatan, kemuliaan, dan kekekalan. Amin. Haleluya. Untuk mendapatkan 3K tadi, keselamatan, kemuliaan, kekekalan, itu tidak mudah. Kita harus melalui proses kehidupan yang berat, proses iman yang sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau sudah bicara tentang proses itu pasti tidak mengenakan. Makanya di ayat 18, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian, yang berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oh haleluya. Rasul Paulus mau meneguhkan iman kita, semua orang percaya bahwa mengikut Yesus kita harus rela menderita. Bukankah firman Tuhan berkata Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa mengikut Yesus kita harus siap diproses. Kita harus memberi diri kita siap untuk menderita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus lalu saudara menderita, saudara dibuang oleh keluarga, saudara sudah dihapus dari kartu keluarga saudara, saudara pulang ke kampung saudara, saudara ditolak, saudara tidak diterima, saudara dikucilkan, saudara dihina, difitnah, dipukul, dianiaya, dipersekusi, bahkan dibunuh karena iman saudara kepada Tuhan Yesus, karena saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara mengalami hal-hal seperti itu. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa kalau saudara mengalami penderitaan zaman sekarang ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saudara. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberi kita peneguhan, penguatan, dan penghiburan iman. Amin. Haleluya. Saudara, renungan kemarin saya ingat, saya sempat singgung tentang proses peleburan emas. Untuk memisahkan emas dengan logam lain, dia harus melewati proses peleburan, yaitu dibakar dengan api yang sangat-sangat panas yang memisahkan emas dengan partikel-partikel lain. Semakin panas, semakin emas itu semakin mulia. Amin. Semakin murni. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses pembakaran itu atau peleburan emas itu diibaratkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melalui penderitaan, penganiayaan yang saudara dan saya alami karena kita mengikut Yesus. Saudara dengar ini baik-baik. Semakin berat tantangan yang saudara alami, semakin saudara dipermuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang keselamatan, kemuliaan, dan kekekalan. Itu semua akan saudara dan saya dapatkan. Tapi kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Amin. Ujian untuk mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kekekalan itu terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Ujiannya selama kita hidup di dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita sebagai orang percaya,
Kita harus menguatkan diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya di saat ujian, tantangan itu terjadi dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Makanya tadi saya bilang saudara, kalau kita didoktrin bahwa menjadi pengikut Tuhan pasti sukses, pasti kaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang mendengar bahwa ada janji-janji seperti itu, tapi ternyata dalam realita kehidupan mereka menderita. Mereka pasti akan kecewa dengan Tuhan, betul? Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, siapa yang mau mengikut Yesus harus pikul salib, harus rela menderita. Ini memberikan indikasi kepada kita bahwa untuk menjadi orang-orang yang kelak nanti diselamatkan, itu tidak mudah menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak penderitaan yang saudara dan saya akan alami dalam kehidupan ini. Makanya firman Tuhan ini mau memberikan kita satu peneguhan, satu penguatan dan penghiburan iman. Bahwa kalau kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita karena kita ikut Yesus, kita menderita, kita dianiaya. Saya mau bilang, saudara nggak salah. Saudara mengalami itu berarti saudara menjalani kehidupan ini sesuai dengan Alkitab. Bahwa siapa yang mau mengikut Yesus ya harus pikul salib, harus rela menderita. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama saudara, kalau kita mau mendapatkan keselamatan, kemuliaan, kekekalan itu, yang pertama kita harus konsisten. Amin. Betul ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Ada banyak sekali beban dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tapi kita harus konsisten. Kita harus setia. Amin. Haleluya. Karena ada berapa banyak orang saudara, tadinya Kristen, tadinya mereka ini pengikut Kristus yang luar biasa. Tapi ketika mereka mengalami ujian iman yang begitu berat, ada berapa banyak orang yang mundur. Ada berapa banyak orang yang akhirnya mengkhianati Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, betul ada penganiayaan karena iman saudara. Tapi saudara harus tetap konsisten. Iman saudara harus tetap setia. Amin. Tidak goyah. Walaupun ada banyak yang menggoncangkan iman saudara karena kehidupan saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, kenapa saya sudah rajin ikut Tuhan, rajin ke gereja, sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kenapa saya tidak kaya-kaya? Kenapa saya hidup susah dan lain sebagainya, saudara? Kenapa orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, yang tidak pernah ke gereja, justru mereka sukses, kaya, mereka sepertinya diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, kalaupun saudara hidup susah menderita, sudah mengalami ada banyak sekali tekanan persoalan dalam kehidupan saudara, tetaplah setia. Amin. Tetap konsisten. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Saudara harus tetap setia. Saudara tadi saya bilang, kenapa orang yang mengajarkan mengikut Tuhan pasti bebas masalah, saudara diberkati. Saudara itu memberikan satu landasan iman kepada jemaat, dasar di atas pasir. Mereka tidak kuat ketika ada badai, banjir, air bah menghantam kehidupannya. Dia tidak kuat. Dia pasti akan kabur dan jadi pengkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara tetap konsisten, tetap setia ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Mau diberkati atau tidak, mau mengalami mujizat ataupun tidak,
tetap konsisten, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia dalam melayani Tuhan, tetap setia iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara dapat melihat ayat 21 sampai ayat 25 di sana. Ini bicara tentang iman. Saudara dan saya harus kuat imannya. Amin. Jangan sampai saudara mengalami satu tekanan, akhirnya goyah iman saudara. Saudara akhirnya melepaskan iman saudara. Saudara meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena perkara-perkara dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah datang ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus janji, Dia akan datang untuk kali kedua, menjemput kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kita bahwa Yesus pasti akan kembali. Amin. Dan waktunya saya yakin dan percaya sudah sangat-sangat dekat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menguatkan iman kita. Saya yakin dan percaya semakin dekat Tuhan datang, semakin banyak pencobaan yang datang daripada iblis. Tujuan dari pencobaan apa? Untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya harus punya pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Harus kuat imannya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus tekun berdoa. Ayat 26 sampai ayat 27. Dengan adanya tekanan, penderitaan, pergumulan yang berat yang saudara sedang hadapi saat ini. Saudara harus tekun berdoa. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Saudara, kita belajar juga dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita ini diangkat jadi anak Tuhan. Amin. Jadi anak-anak Allah. Makanya kita dapat menyebut ya Aba ya Bapa. Karena saudara dan saya ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Dan kita disebut anak-anak Allah. Oleh karena itu saudara, karena kita anak, kita berdoa bukan seperti pengemis. Tuhan berikan saya mohon. Itu doa seorang pengemis. Saudara dan saya anak-anak Allah. Kita harus pegang janji Tuhan. Amin. Kemarin kita belajar bahwa sebagai seorang anak Allah, kita juga berhak pada janji-janji Tuhan. Kita juga berhak atas warisan surga. Amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah seperti seorang anak Allah. Amin. Jangan berdoa seperti pengemis. Saudara dan saya, anak Allah. Jadi kita tinggal klaim janji Bapa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa kita di surga akan berikan kepada saudara dan saya. Karena apa? Saudara dan saya anak-anaknya. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Mengikut Yesus tidak mudah. Mengikut Yesus ya dia harus diuji dalam proses kehidupannya. Memang berat ikut Yesus. Karena apa saudara? Karena yang menjadi tujuan kita yaitu keselamatan, kemuliaan, kekekalan. Amin. Jadi saudara ujiannya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus konsisten. Kita harus punya pengharapan pada Yesus, artinya kita harus kuat iman kita. Dan yang terakhir, kita harus tekun berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang berhak pada janji-janji Bapa. Kita juga berhak atas warisan surga. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menguatkan kami semua dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati.
usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.